Benarkah plat mobil nantinya akan dipasangi sebuah chip? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Di beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita bahwasanya pemerintah, dalam hal ini kepolisian, akan memasangi sebuah chip untuk plat nomor jenis baru yang berwarna putih. Seperti teman-teman ketahui semua, bahwasanya di tahun 2002 katanya plat nomor baik motor maupun mobil itu akan memiliki warna dasar putih. Jadi tulisannya berwarna hitam, kemudian dasarnya berwarna putih. Hal ini supaya mengurangi tingkat kejahatan, karena warna putih akan lebih menonjol, atau warna teks atau nomor platnya itu bisa lebih mudah terbaca ketika berada di latar yang berwarna putih, khususnya ketika di capture oleh CCTV. Lalu apa chip yang tertanam di plat mobil itu? Nah, dari yang saya baca, katanya akan terpasang RFID. Jadi RFID ini semacam chip, kepanjangannya dari radio frekuensi identity ya. Jadi ID yang berbasis radio frekuensi. Kalau kita masuk ke hotel, kemudian kartu e-money kita itu juga memiliki teknologi yang nyaris sama, termasuk KTP yang kita gunakan. Jadi di dalamnya bisa terpasang chip ya. Bedanya ada yang teknologi sebelumnya yang biasanya menggunakan MIFARE, yaitu yang berbasis magnetik. Tapi prinsipnya sama bahwa dalam chip itu nantinya bisa terpasang beberapa data. Nah, beberapa data ini harus nantinya bisa dibaca oleh namanya RFID reader. Nah, RFID reader umumnya yang ada di pasaran itu adalah yang jaraknya sangat dekat ya. Mulai yang tempel begini atau dengan jarak mungkin lebih dekat ya. Lebih dekat hanya beberapa sentimeter. Namun setelah saya lihat, ternyata kalau kita lihat di Tokopedia, ini contohnya, ternyata RF reader ini ada versi yang mediumnya, yang range-nya 2-5 meter. Nah, ketika ada RFID reader medium, berarti ada yang long ya. Jadi ada yang far atau yang lebih panjang dari sekedar 2,5 meter begitu. Ini fungsinya untuk apa? Tentu fungsinya selain memang harus mudah terbaca oleh CCTV, nah plat nomor ini sendiri akan digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk tol. Jadi ketika masuk itu ada RFID reader yang membaca mobil ini memiliki parameter apa saja. Nah, oleh karena itu ini akan mempermudah kita ketika memasuki tol, apalagi nantinya si RFID ini memiliki ID tertentu yang dihubungkan dengan misalkan dengan nomor rekening. Jadi ketika masuk ke tol itu langsung terbaca, oh ini jalan dari mana, kemudian masuk lewat gerbang tol mana, kemudian kita bisa juga lihat jenis mobilnya apa. Jadi nantinya untuk penggolongan ya, untuk penggolongan ini golongan 1, golongan 2 dan seterusnya. Yang biasanya dilakukan sekarang itu memisahkannya katanya dengan cara yang manual. Jadi kalau yang gede itu masuk golongan sekian, itu ada yang masuk proses manual di gerbang tol. Walaupun beberapa sudah dipisahkan menggunakan pembatas ketinggian ya, pembatas ketinggian sehingga mobil dengan golongan pertama itu masuk ke yang lebih kecil. Nah, dengan RFID ini nanti akan terbaca nih mobilnya adalah tipe ini, kemudian golongan ini, kemudian langsung bisa dihubungkan dengan e-money ataupun nomor rekening. Jadi secara otomatis ketika lewat beberapa meter, kemudian gerbang tol akan segera membuka. Hal demikian juga sebetulnya
RFID ini bisa digunakan untuk parkir dan kepentingan-kepentingan lainnya. Tantangannya memang sangat besar sekali. Yang pertama, pengadaannya pasti nggak gampang. Jadi pengadaan chip kemudian dipasang di plat nomor juga tidak gampang. Selain biasanya plat nomor ini harus tahan pada kondisi panas ya, kondisi panas, kemudian kondisi benturan dan segala macam. Jadi ketika platnya rusak, ada kemungkinan harus ganti juga nih, datang ke kepolisian atau ke Samsat begitu ya untuk mengganti plat nomor baru, karena tidak bisa sembarangan orang untuk memasang chip. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasa membuat plat nomor di plat nomor yang di pinggir jalan atau menggunakan variasi, tentu harus ada izin kepolisian karena memang di dalamnya terpasang chip yang mengandung RFID. Nah, tantangan itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangan bagaimana mengintegrasikan ini semua dengan berbagai sistem supaya RFID ini tidak berjalan secara mandiri ya, tidak independen. Tetapi mereka bagaimana dihubungkan dengan yang seperti saya bilang tadi, terhubung dengan e-money, terhubung dengan rekening, bahkan ketika ada tilang terhubung dengan berbagai hal yang berhubungan dengan sistem informasi tilang, atau misalkan berhubungan dengan e-tilang dan segala macam. Akhirnya RFID ini benar-benar maksimal bisa digunakan. Kita perlu apresiasi juga pemerintah bahwa kedepannya semuanya akan serba digital, akan serba mudah, tidak lagi tapping-tapping, tetapi cukup lewat kita sudah bisa otomatis ngebuka pintu tol. Dengan demikian kita bisa mengurangi kemacetan dengan lebih bagus. Namun demikian, seperti kita ketahui bahwa setiap derupsi akan menghadirkan isu baru yang berhubungan dengan ketergantiannya tenaga manusia. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana sosialisasinya. Tantangan tersendiri buat pemerintah juga, bagaimana mensosialisasikan ini semua. Jadi nantinya mungkin orang-orang yang memiliki mobil, motor, ataupun apa yang misalkan belum membayar pajak ataupun juga sudah expire BPKB-nya, itu nanti akan ada notif tertentu, misalkan nggak bisa masuk tol ataupun apa. Jadi tantangannya juga sosialisasinya, isunya bakal berkembang sangat besar, apalagi kalau ada intrik-intrik politik yang misalkan nauzubillah dikorupsi atau segala macam. Jadi jangan sampai itu terjadi. Pengadaan ini harus benar-benar bagus, kemudian implementasinya harus benar-benar terstruktur dengan rapi, terencana dengan bagus. Jangan sampai terbuat isu-isu baru yang berhubungan dengan pengadaan dari plat nomor itu sendiri. Apapun itu, kita harus coba dukung pemerintah. Ketika ada masukan, kita bisa sampaikan. Begitu teknologi update yang saya sampaikan hari ini, bahwa satu hari plat nomor kita ini akan terpasang chip berupa RFID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.